lanjut dari kelompok kami, nama saya Adi Widya, nama budaya. Jadi pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang yang mengakibatkan El Nino dan La Nina. Jadi pertama itu apa sih pengertian El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina ini merupakan pola iklim yang terjadi di Samudra Pasifik, namun juga bisa mempengaruhi cuaca di berbagai negara. Terjadinya El Nino dan La Nina ini bisa bertahan hingga 12 bulan. Keduanya terjadi sekitar 2-7 tahun sekali. Lalu kalau pengertian dari El Nino sendiri, El Nino itu merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Fenomena ini mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia sehingga terjadinya kondisi kekeringan. Lalu sedangkan fenomena yang berkebalikan dengan El Nino atau yang disebut dengan La Nina, yaitu suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah yang mengalami pendinginan di bawah kondisi normal yang meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia. Lalu selanjutnya penyebabnya, kedua fenomena tersebut terjadi akibat dampak pemanasan global yang mengganggu keseimbangan iklim. Lalu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan fenomena ini, yaitu yang pertama merupakan anomali suhu di perairan Samudra Pasifik, lalu melemahnya angin pasat atau trade winds, dan yang ketiga itu kenaikan daya tampung lapisan atmosfer yang disebabkan pemanasan dan perairan. Dampak atau akibat. Dampak dari El Nino terhadap cuaca di Indonesia adalah mengurangi curah hujan. Selain itu, kondisi ini juga bisa memicu peningkatan suhu yang ekstrim, kekeringan dan kebakaran hutan di beberapa wilayah Indonesia. Sedangkan dampak dari La Nina adalah di mana suhu mengalami penurunan atau pendinginan. Dampaknya pembentukan awan di Samudra Pasifik ini meningkatkan curah hujan di Indonesia secara ekstrim sehingga dapat terjadi banjir ataupun tanah longsor. Untuk cara mengatasinya, yang pertama itu adalah peningkatan pemantauan dan prediksi. Peningkatan pemantauan dan prediksi cuaca dan iklim dapat membantu dalam mengidentifikasi awal perubahan El Nino atau La Nina, sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk menghadapi. Informasi cuaca dan iklim yang akurat dapat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat. Kedua, pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan seperti hutan, lahan pertanian, dan sumber daya air dapat membantu mengurangi kerentanan terhadap dampak El Nino dan La Nina. Praktik-praktik berkelanjutan seperti pengelolaan hutan yang baik, konservasi tanah, pengelolaan air dan biodiversitas, dan diversifikasi sumber mata pencaharian dapat membantu pengurangan kerugian akibat perubahan iklim. Yang ketiga, perencanaan bencana dan pengurangan resiko bencana. Perencanaan bencana yang baik dapat membantu mengurangi resiko dan kerugian akibat banjir, longsor, atau kekeringan yang terkait dengan El Nino dan La Nina. Ini termasuk pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, sistem peringatan dini, penanganan bencana yang efektif, serta edukasi dan kesadaran masyarakat tentang tindakan mitigasi bencana. Nah, terus ini lawannya contoh lawannya seperti yang saya tadi komentar. Ini lain-lainnya kepada kemudian Ino pemanasan. Contoh misalnya El Nino dan La Nina berubah anomali yang terjadi di Samudra Pasifik bagian timur dan barat dan yang berdampak pada wilayah daratan di sekitarnya seperti di wilayah Asia dan Australia. Tidak berdayaan manusia di hadapan alam adalah sebuah peringatan untuk menghargai dan merawat diri kita dalam dunia. Sekian presentasi singkat dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Nama saya Adi Widya, nama budaya.